Teman-teman, sekarang ini zaman dimana seorang profesor didungu-dunguin oleh lulusan SMP. Tapi itu terjadi di dunia maya saja. Di luar itu tidak mungkin mereka akan berani. Tapi begitulah. Maka tanggung jawab ilmu pengetahuan, tanggung jawab terhadap informasi, tanggung jawab itu melekat pada setiap yang tahu. Apakah dia seorang profesor ataukah dia tidak sekolah sekalipun, yang penting siapapun yang mengetahui sesuatu, dia mempunyai tanggung jawab untuk mengelola pengetahuan itu. Sehingga di situ akan muncul apa yang disebut sebagai kebijaksanaan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa Sandikala. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala, channel yang Anda tunggu-tunggu kan? Ini malam, tapi saya akan posting besok pagi karena saya baru saja posting konten yang lain ya teman-teman ya, supaya tidak numpuk-numpuk. Besok pagi teman-teman bisa nonton ini. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat ya, dan selalu aura pikiran kita positif ya teman-teman. Ada yang disebut sebagai tanggung jawab pengetahuan. Nah, apa itu tanggung jawab pengetahuan? Kalau seseorang mengetahui tentang sesuatu perihal atau tentang sebuah ilmu atau tentang satu informasi atau tentang satu teknik atau tentang apa saja yang orang lain tidak mengetahui, maka ada tanggung jawab bagi siapa saja yang mengetahui sesuatu untuk menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Karena sejatinya pengetahuan itu adalah apapun yang kita ketahui ya, ilmu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingin bahas dulu begini. Pengetahuan itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dibedakan dengan ilmu pengetahuan ya. Karena di dalam bahasa Inggris science itu berbeda dengan sekedar knowing atau mengetahui. Tapi dalam bahasa Indonesia kemudian ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab, bahasa aslinya ya, karena ilmu pengetahuan itu sebenarnya dua kata yang artinya sama digabung menjadi berbeda gitu. Jadi al-ilmu, ilmu atau pengetahuan, ilmu itu artinya pengetahuan. Dari kata-kata alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman artinya mengetahui, ketika menjadi noun atau kata benda atau masdar ya menjadi pengetahuan. Tapi anehnya ketika bahasa Indonesia ilmu pengetahuan, ketika pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan. Oke ya. Oke, itu supaya teman-teman nanti ini sedang ngomong ilmu pengetahuan atau sedang ngomong pengetahuan. Nah, dalam kaitan apa yang ingin saya sampaikan adalah dua-duanya teman-teman ya. Dua-duanya. Apakah itu sekedar pengetahuan ataukah itu ilmu pengetahuan? Maka dua-duanya mempunyai tanggung jawab. Ada tanggung jawab untuk mengelola pengetahuan, apakah itu berupa informasi ataukah itu berupa ilmu, berupa teknik, berupa sebuah kebijaksanaan, karena ilmu itu menyebabkan munculnya apa yang disebut sebagai pengetahuan, kebijaksanaan. Di dalam bahasa Arab sendiri itu berbeda kata tapi sama artinya. Nah, jadi kadang-kadang di dalam Al-Quran itu menyebutnya itu kadang-kadang ilmu, kadang-kadang hikmah. Nah, jadi hikmah artinya kalau di dalam bahasa Indonesia kebijaksanaan,
Tapi kalau ilmu pengetahuan. Tapi di dalam banyak hal, pengetahuan, ilmu pengetahuan itu juga diwakili dengan kata-kata hikmah. Oke ya. Karena seharusnya orang yang mempunyai pengetahuan, nah ini intinya. Seseorang yang mempunyai pengetahuan seharusnya membuat dirinya bijaksana di dalam memperlakukan ilmu itu, di dalam memperlakukan pengetahuan itu, di dalam memperlakukan informasi itu, dan kaitannya dengan kehidupan sosial. Nah, jadi begitu. Makanya Al-Quran sudah jelas. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama? Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Itu karena apa? Karena setiap orang yang mengetahui dia mempunyai tanggung jawab, baik secara ilmiah maupun secara sosial, untuk bagaimana memperlakukan pengetahuan itu. Sehingga rata-rata orang-orang yang mengetahui dan dia mempunyai pengetahuan terhadap apa yang dia ketahui itu, membuat dirinya berhikmah atau berlaku bijaksana. Sehingga belum tentu setiap yang kita ketahui harus kita omongkan. Setiap yang kita ketahui harus kita gembar-gemborkan. Tidak selalu apa yang kita ketahui harus kita umumkan ke halayak umum. Karena apa? Bisa jadi apa yang kita ketahui tidak mereka ketahui, sehingga kita ditertawakan seperti orang gila. Ya. Tapi bisa juga orang-orang yang merasa mengetahui menertawakan orang yang lebih tahu tentang lebih banyak, mengetahui satu hal, sebuah area yang hanya sekian, mungkin ini adalah 2,5 cm diameternya ya. Ini ada di dalam sebuah lingkaran berdiameter 10 cm. Tentu orang yang mengetahui 10 cm, dia mengetahui yang 2,5 cm. Tapi orang yang mengetahui 2,5 cm belum tentu mengetahui 10 cm. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mengetahui sedikit, rata-rata ya biasanya sok-sokan seakan-akan mengetahui lebih banyak sehingga membuli. Sehingga di zaman-zaman seperti ini, di zaman kolobentu, di mana para netizen ya, kita ini manusia yang kasih wahana bergaul melalui media digital, itu kemudian nggak ada bedanya antara profesor, antara doktor, antara master, antara para kiai, antara para pendeta, antara para orang-orang yang banyak pengetahuannya dengan orang-orang para sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang profesor. Seorang profesor yang bergelut dengan ilmu pengetahuan begitu lama, didungu-dunguin sama mahasiswa karena dia bukan mahasiswanya si profesor. Seorang profesor didungu-dunguin sama lulusan SMP. Nah, ini sudah terjadi, teman-teman. Wulak-walik yang zaman ini sudah terjadi. Zaman kalau bentuk yang benar-benar luar biasa, memberi efek terhadap kehidupan sosial. Dan ketahuilah bahwa siapapun, apakah dia seorang profesor ataukah dia seorang lulusan SMP atau bahkan tidak pernah sekolah, pengetahuan yang dimilikinya mempunyai beban berupa tanggung jawab mengelola pengetahuan tersebut. Sehingga jangan mengira bahwa orang-orang yang diam itu pasti tidak tahu. Rata-rata semakin banyak pengetahuannya, semakin diam dia. Selamat malam, tetap semangat.